Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBYB dan Harum yang kemarin mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya malah turun lumayan dalam 98% lebih dibandingkan tahun lalu. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Wika. Wika hari Jumat kemarin ditutup turun 0,54% ke harga 920. Bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren Wika masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah, Wika trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan, untuk support saat ini di sekitar harga 900. Karena beberapa kali menyentuh harga 900, Wika masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi bisa kita perhatikan juga, Wika sempat break dari garis EMA 50, tapi berusaha untuk naik di atas resisten psikologis di harga 1000, Wika gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi belum sempat naik menyentuh garis EMA 150. Dan saat ini berusaha untuk naik di atas resisten 930, Wika juga masih gagal break. Jadi saat ini untuk Wika ada resisten 930, resisten EMA 50 di harga 950 dan resisten di harga 1000 yang lumayan kuat. Dan secara tren, Wika masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 900 ini. Apalagi bisa kita lihat kemarin kalau berita bahwa laba bersih Wika ambles 98,31% pada kuartal 1 tahun 22. Jadi memang Wika masih mendapatkan laba bersih, tapi jika kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021, penurunan Wika lumayan besar. Dan laba bersihnya turun 98% lebih. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin walaupun sedikit masih ada distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika masih ada potensi untuk sideways. Jadi selama masih kuat berada di harga 900, Wika menurut saya masih bisa di hold. Dan apabila teman-teman membeli di sekitar harga 900, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Wika masih gagal naik melewati resisten di garis EMA 50 atau harga 1000 ini. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif untuk sektor konstruksi. Apalagi bisa kita lihat beberapa laporan keuangan kuartal 1 seperti Wika ambles, WG juga setahu saya ambles. Jadi rata-rata laporan keuangan kuartal 1 masih belum bagus. Tetap kita harus hati-hati. Selanjutnya bisa kita lihat PTPP juga pergerakannya hampir mirip dengan Wika atau grafiknya mirip dengan Wika. Bedanya PTPP sempat naik mengetes garis EMA 150. Setelah mengetes garis EMA 150, gagal break dan kembali bergerak turun. Karena selalu apabila teman-teman ikutin analisa saya selalu menjelaskan apabila kita beli atau tunggu saham downtrend, kita tunggu mulai sideways. Apabila terlihat beberapa kali bertahan di atas satu support, contohnya untuk PTPP saat ini juga di harga 900, kita selalu jadikan atau saya pribadi selalu jadikan garis EMA 50 dan 150 untuk target take profit. Contoh berhasil rebound mendekati garis EMA 50, berhasil break berarti kita masih hold. Ternyata mendekati garis EMA 150 ternyata gagal break, saya selalu pertimbangkan untuk take profit. Karena selalu saya jelaskan juga, apabila saham tersebut gagal break garis EMA 50 dan 150, maka secara tren jangka menengah saham tersebut belum ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun. Jadi di PTPP bisa kita lihat berhasil bertahan di harga 900, berhasil naik garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150, gagal break, langsung bergerak turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan saat ini bertahan di harga 900. Tapi bisa kita lihat PTPP juga sebelumnya sempat turun di bawah harga 900 dan turun ke harga 860. Jadi walaupun ini support kuat, tapi sempat sekali turun di bawah support ini.
Dan secara tren pun memang PTPP untuk tren jangka menengah juga masih belum bagus. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik maupun turun, tapi terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk PTPP juga, apabila teman-teman mau coba swing trade, bisa pantau pergerakan PTPP minggu depan. Apabila masih bisa bertahan dan rebound dari harga support 900 yang beberapa kali bisa kita lihat masih bisa menahan penurunan dari saham ini, bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai garis EMA 150. Atau teman-teman bisa atau mau tunggu sampai harga 1000 juga masih oke, karena bisa kita lihat pada tanggal 29 Juni kemarin walaupun gagal break garis EMA 150, PTPP sempat naik menyentuh harga 1000. Tapi selalu saya ingatkan, apabila kita beli saham downtrend, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten terdekat atau resisten kuat yang ada. Karena apabila gagal break dari resisten tersebut, saham-saham yang masih bergerak downtrend masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. ADI bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak turun 0,69% ke harga 715. Dan untuk ADI mirip dengan PTPP, sebelumnya downtrend, setelah menyentuh harga 650 sampai 660 berhasil naik. Setelah berhasil break garis EMA 50, bisa kita lihat garis EMA 50 berubah menjadi support, tapi berusaha untuk break garis EMA 150, beberapa kali mencoba naik ternyata gagal break dan kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini ADI untuk support terdekat di harga 700, resisten terdekat di garis EMA 50 di harga 740, resisten EMA 150 saat ini di harga 800. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk ADI juga saya lihat masih ada potensi sideways dan ada potensi turun kembali mengetes harga 700. Apabila mau entry pun sebaiknya wait and see dulu. Bisa coba entry di sekitar support 700 dengan target garis EMA 50 dan 150 untuk target take profitnya. Dan menurut saya masih bisa di hold selama harga 650 tidak terlewati. Tapi ingat, secara tren pun ADI saat ini juga masih belum bagus. Jadi trennya masih sideways. Dan berikutnya WSKT bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 0,93% ke harga 530. Secara tren atau secara kenaikan WSKT tidak sebagus teman-temannya. Teman-temannya sudah naik mendekati garis EMA 150. WSKT beberapa kali masih gagal naik melewati harga 580. Jadi secara tren memang terlihat WSKT juga sudah berhenti untuk melanjutkan penurunan setelah sangat downtrend menyentuh harga 485 mulai sideways, sempat naik di atas garis EMA 50, mencoba untuk naik di atas harga 580 gagal break, turun kembali. Setelah itu berhasil rebound, mencoba juga naik, tetap masih gagal break. Dan saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 540 sudah berubah menjadi resisten kembali. Sedangkan untuk support saat ini di harga 500 di sekitar daerah sini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat WSKT terlihat ini akumulasi, walaupun terlihat bahwa volume untuk penjualan sellernya lebih besar, tapi apabila kita lihat net ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi sama WSKT. Jadi dibandingkan teman-temannya yang baru 1-2 hari terakhir asing mulai akumulasi, WSKT selama 2 minggu terakhir asing sudah mulai masuk dengan jumlah yang lebih besar. Jadi untuk WSKT juga sama, masih bisa di hold menurut saya selama masih bertahan di atas harga 500, atau teman-teman mau jadikan harga 480 untuk di hold juga masih oke. Karena selama masih kuat berada di atas zona ini, WSKT minimal trennya masih akan terus bergerak sideways, jadi tidak melanjutkan downtrendnya.
Dan terlihat asing masih terus masuk akumulasi, membuat WSKT masih bisa dipantau. Jadi masih bisa dipantau. Paling aman apabila teman-teman mau entry, tunggu kembali di harga support 500 untuk entry-nya dengan target take profit di garis EMA 50, atau tunggu WSKT berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target di harga 580 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.